hidup kekal. Yesus datang selamatkan bangsaku agar tidak binasa. Lihatlah kalian, lihatlah kita bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua supaya kita jadi terang dunia. Yesus Raja Damai lahir di Betlehem. Mari sembah Dia, Raja Damai. Lihatlah kalian mendapat kita bersuka cita. Yesus lahir untuk kita semua supaya kita jadi terang dunia. Yesus Raja Damai lahir di Betlehem. Shalom Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sama-sama untuk Bapak Ibu ini kita mau menyanyikan di mana keluargaku.
urapi kami supaya kami pada hari ini bisa fokus untuk hanya memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, dengan hati kami yang tulus ingin memuji-Mu saja Tuhan Yesus. Tolong berkati ibadah kami dari pagi, dari awal hingga akhir Tuhan Yesus, biar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi.
terjadi pada kami pada saat ini. Semuanya kami tanggalkan. Kami mau bersuka cita. Kami mau fokus untuk-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjalankan firman-Mu Tuhan Yesus. Meskipun banyak rintangan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya kasih setia yang nyata, yang selalu menyertai kami. Sungguh luar biasa Kau Tuhan Yesus. Tuhan
seumur hidupnya Tuhan. Demi nama Yesus kami siap untuk melakukan. Yang percaya katakan amin. Mari silakan Bapak dan juga Bapak Thomas dan Ibu Evi. Apa-apa juga. Ya, para singer silakan duduk. Puji Tuhan ya. Sini aja. Ya. Sebelum saya mendoakan, tentunya saya akan memberikan wejangan firman Tuhan ya. Meskipun Pak Thomas juga sedikit banyak tahu tentang firman Tuhan. Saya akan membaca dalam Mazmur 127 ayat 3 yang mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mana rohani dalam ayat ini adalah yang pertama, anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa anak bukan sekedar hasil usaha manusia, tetapi warisan dan pemberian Tuhan. Orang tua hanya dipercaya mengelola, bukan memiliki secara mutlak. Ini menumbuhkan sikap kerendahan hati dan rasa syukur dalam membesarkan anak. Yang kedua, anak adalah upah, bukan beban. Firman menyebut anak sebagai upah, artinya sesuatu yang bernilai, berharga, dan dikaruniakan dengan kasih. Dalam konteks rohani, ini mengubah cara pandang jemaat. Anak bukan soal repot atau tantangan saja, tetapi berkat ilahi. Amin. Kita tahu bahwa anak-anak memang ada beberapa sesi memang merepotkan dia. Yang mengaku itu dan yang melihat itu tentunya senyum-senyum. Ya. Dan ada beberapa orang, Pak, anak saya itu aktif atau hiperaktif begitu ya. Ternyata enggak itu juga. Karena dalam dunia pendidikan itu tidak boleh orang tua atau pendidik itu menyebut seorang anak itu nakal. Atau guru sekolah minggu bahkan ya. Saya pesankan enggak boleh membilang anak itu nakal atau apa. Tetapi justru anak yang nakal itu artinya dia berpikir lebih cepat dibanding yang lain. Makanya terjadinya enggak betah saudara. Jadi anak-anak yang rata-rata itu masih sampai di sini, anak yang cerdas itu udah di sini. Ya, jadi waktu dia konsentrasi beberapa menit dia sudah nggak betah. Dia pengen yang lain-lain begitu ya. Kemudian alat ujinya ketika anak-anak yang aktif itu ditanya, ternyata tahu. Karena anak-anak yang sekarang, Gen Z sekarang itu multitasking. Betul ya? Kalau Bapak Ibu mungkin belum multitasking, baru 2 konsentrasi saja, ya. Makanya kalau orang sedang berbicara dan kemudian dia sedang ada anak yang dia sedang tangani, mungkin dia nggak konsentrasi dengan pembicaraan itu. Ini lagi melihat omnya bicara ya. Tetapi anak-anak kita nggak sekali. Waktu dia sedang, saya sering gambarkan waktu dia sedang makan sambil main handphone, tetapi sedang mendengarkan orang tuanya ngomong. Ternyata ketiga-tiganya dia konsentrasi bisa dengar itu. Ya. Jadi anak itu adalah bukan beban, tetapi berkat ilahi. Yang ketiga, Tuhan punya rencana atas setiap anak. Karena anak adalah pemberian Tuhan, amin. Maka setiap anak membawa maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang tua diajak mendedikasikan anak kepada Tuhan, agar sejak awal pertumbuhan mereka diarahkan pada panggilan Tuhan. Nah makanya Gereja Bethel Indonesia, gereja karismatik itu tidak membaptiskan anak. Betul ya? Prinsipnya apa? Kalau anak belum tahu yang gelap maupun terang, ketika dibaptiskan maka ada sebuah kesalahan. Gereja Bethel Indonesia kepada anak kecil itu menyerahkannya kepada Tuhan.
Dan sejak awal kita doakan pasti anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Nah, kalau pembaptisan itu adalah sudah dewasa, sudah mengerti kebaikan dan kejelekan. Makanya pembaptisan itu sampai bahkan orang tua pun masih bisa dibaptiskan, kecuali baptis. Tetapi ada beberapa hamba Tuhan yang agak kerepotan dalam artian ini oma-oma sudah dibaptiskan, tetapi pada saat tur ke Israel dia pengen dibaptis lagi. Gimana itu? Akhirnya yaudah oma, karena kan nggak bisa terulang. Ke Israel itu puluhan juta, ya. Jadi nggak bisa terulang. Nah, oleh sebab itu yaudah oma, mari saya baptiskan untuk meneguhkan imanmu. Tetapi nggak keluar surat ya oma ya. Ya nggak apa-apa Pak Pendeta. Saya pengen supaya ada Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, parenting harus dilakukan dengan bergantung kepada Tuhan. Mazmur 127 adalah Mazmur hikmat. Konteksnya bicara bahwa segala usaha manusia sia-sia tanpa Tuhan, termasuk membesarkan anak. Artinya pengasuhan perlu doa. Setuju Bapak Ibu yang punya anak? Yang sudah anaknya gede-gede juga setuju bahwa sampai kepada anak-anak kita sudah punya anak pun kita disebutnya bukan sebagai kakek nenek. Kita tetap doakan menantu kita setiap hari. Pertumbuhan anak perlu penyertaan Tuhan. Yang kelima, ayat ini mengundang orang tua untuk menyerahkan dan menguduskan anak. Makna rohani lainnya adalah bahwa Tuhan ingin orang tua menempatkan anak dalam tangan Tuhan, baik melalui doa, teladan hidup maupun penyerahan diri. Ini sejalan dengan kebiasaan ibadah penyerahan anak di gereja. Yang terakhir adalah Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tugas orang tua adalah sejak muda adalah mendidiknya, ya. Dan pengen punya band dan sebagainya. Dan ketika kami menjadi guru itu pelajari kenapa anak-anak seperti itu. Nah ternyata pada saat anak pengen mengubah lesnya itu, dia habis nonton band di panggung.